Sampai hari ini kami percaya, sekalipun kami belum melihat. Sampai hari ini kami mau percaya, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Karena kami tahu hidup kami bukan berdasarkan apa yang kami lihat. Hidup kami berdasarkan apa yang menjadi janji Allah dalam kehidupan kami. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur. Sebab kami punya Tuhan yang tidak pernah membiarkan kami berjalan sendiri. Kami punya Tuhan yang mengarahkan hidup kami. Kami punya Tuhan yang menuntun langkah kami. Kami punya Tuhan yang membawa kami dalam setiap kemenangan demi kemenangan yang haruskan kami lihat. Itu sebabnya pagi hari ini ya Bapak, kami mengucap syukur karena Tuhan tolong kami melalui setiap badai sehingga kami boleh ada di hari ini. Secara khusus beberapa hari ke depan kami akan merayakan satu peristiwa di mana Allah membuktikan kasih-Nya atas kami umat manusia dengan lahirnya Yesus atas hidup kami, menyelamatkan hidup kami. Dan kami bersyukur. Itu membuktikan bahwa Tuhan tidak membiarkan kami berjalan seorang diri. Betul kadang kami hampir-hampir menyerah. Betul kadang kami hampir-hampir tidak lagi mampu menjalani apa yang menjadi pergumulan kami. Tapi ketika kami diingatkan akan Natal, kami diingatkan bahwa masih ada pengharapan, masih ada kasih Tuhan atas hidup kami, masih ada kuasa Allah dalam hidup kami. Karena itu di pagi hari ini ya Bapak, sebelum kami memulai segala sesuatunya, kami rindu untuk mendengarkan sebagian daripada firman. Roh Kudus urapi kami, Roh Kudus tuntun kami dalam jalan-jalan-Mu, sehingga pagi hari ini bukan cuma sekedar ibadah doa pagi yang kami lakukan dalam rutinitas kami, tapi pagi adalah pagi perjumpaan kami dengan Tuhan. Pagi adalah pagi berkat, pagi mujizat, pagi pertolongan Tuhan, pagi di mana kami melihat setiap pintu-pintu yang tertutup dibukakan, dan pagi ini menjadi pagi di mana berkat, anugerah, kasih setia Allah melingkupi setiap kami. Roh Kudus urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu. Kami mengerti akan kebenaran, biarlah kebenaran ini yang memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini kita masih kembali boleh diperlengkapi. Kita masih boleh kembali memuji menyembah Tuhan. Sekalipun kita tidak ada dalam satu waktu, satu tempat yang sama, tapi saya percaya kuasa Allah, lawatan Allah ada atas kehidupan kita. Karena jaminannya firman Tuhan, di mana ada kesepakatan, di mana 2-3 orang berkumpul memuji menyembah Tuhan, Tuhan hadir dan Tuhan melawat setiap kita. Karena itu pagi hari ini sudah dikasih dalam Tuhan, kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Mari kita ambil Alkitab kita di rumah kita masing-masing, dan kita akan kembali belajar firman Tuhan. Dan saudara dikasih dalam Tuhan, hari ini kita masih ada dalam serial khotbah All About Christmas. Ini yang akan saya bagikan sampai dengan besok hari Jumat, ya kan saudara dikasih dalam Tuhan, karena Sabtunya kita akan merayakan Natal. Dan hari Seninnya sudah dikasih dalam Tuhan, saya akan bagikan arahan atau tuntunan untuk kita memasuki hidup di tahun 2022 dan meninggalkan tahun 2021 dengan hati yang dahsyat, dengan hati yang terarah kepada Tuhan. Karena itu pastikan setiap kita ada terus dalam doa-doa setiap paginya, sehingga akhirnya kita terus diperlengkapi, kita terus dituntun, kita terus diarahkan dalam jalan-jalan Tuhan. 7 hal saya sudah bagikan all about Christmas. Saya rindu kita tidak hanya menjalankan Natal sebagai suatu kebudayaan. Ya biasalah pendeta, Natal itu mesti begini, Natal itu mesti punya baju baru, Natal itu mesti pasang pohon terang, Natal itu mesti bebersih rumah. Berarti kalau nggak Natal nggak pernah bersihin rumah gitu. Iya kan saudara? Jadi Natal bukan cuma sekedar budaya, tapi Natal merupakan perjumpaan. Sama-sama bilang sama saya, perjumpaan.
antara kita dengan pribadi Yesus. Nah, 7 hal saya sudah bagikan selama minggu kemarin sampai dengan beberapa hari belakangan ini. Dan Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, semua materi atau semua renungan sudah saya bagikan di akun YouTube channel saya, Glenn Latuheru. Bapak Ibu bisa lihat di sana, Bapak Ibu bisa kembali belajar di sana, kembali diperlengkapi di sana, sehingga setiap kita terus tertanam dalam firman Tuhan. Dan hari ini kita ada dalam bahasan ke-8, Natal mengarahkan kita untuk hidup dalam terang. Sama-sama bilang sama saya harus hidup dalam terang. Amin. Karena orang yang berjalan dalam kegelapan akan tersandung dan jatuh. Orang yang berjalan dalam kegelapan tidak kenal siapa yang ada di sekelilingnya. Orang yang berjalan dalam kegelapan tidak tahu apa yang sedang terjadi di sekitarnya. Itu orang yang berjalan dalam kegelapan. Tapi Yesus Kristus datang untuk menerangi setiap kita. Yesus Kristus datang untuk mengarahkan kepada setiap kita jalan kebenaran. Orang kalau kegelapan sudah dikasih dalam Tuhan nggak tahu arah tujuan. Yang penting jalan, nggak tahu nubruk sana, nabrak sini, jatuh di sana, jatuh di sini gitu kan, sehingga akhirnya tidak jelas arahnya kemana. Itu sebabnya Yesus datang sebagai terang yang menerangi kehidupan kita, sehingga kita tidak lagi tinggal dalam kegelapan dan tidak tahu menahu akan terjadinya apa yang terjadi sekeliling kita. Karena ketika terang itu ada, maka kita tahu apa yang terjadi sekeliling kita. Ketika terang itu ada, maka kita bisa melihat arah tujuan hidup kita. Ketika terang itu ada, maka kita bisa membedakan apa yang baik dan apa yang tidak baik. Ketika kita ada dan tinggal dalam terang. Nah, kita lihat sama-sama kitab kita dalam Yohanes pasal 12 ayat 46. Yohanes pasal 12 ayat 46. Yesus bilang begini, saudara. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai apa? Sebagai terang. Yesus sudah datang dalam dunia sebagai terang, agar anak-anak Tuhan tidak tinggal dalam kegelapan, agar setiap orang yang menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat mengalami terang hidup, tahu akan tujuan hidup. Aku datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku, apa dikatakan? Jangan tinggal di dalam kegelapan. Sehingga akhirnya kita mengerti, saudara dikasih dalam Tuhan, Yesus hadir dalam hidup saudara dan saya, agar setiap kita jadi terang. Dan terang Kristus yang ada dalam hidup kita, kita bisa pancarkan lagi di tengah-tengah kegelapan. Itulah gunanya kita hidup di dalam terang. Dimulai dari siapa? Dari saudara dan saya. Ketika kita tinggal dalam terangnya, maka kita membawa terang itu keliling dimanapun kita berada. Kristus datang sebagai terang. Oh, haleluya. Agar orang-orang yang menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat tidak tinggal lagi dalam kegelapan, tidak lagi tinggal hidup dalam tidak ada tujuan, tidak ada arah. Kenapa? Kalau orang tinggal dalam kegelapan nggak tahu arahnya kemana. Coba saudara tutup mata, terus saudara jalan, saudara tahu nggak ke arah kamar mandi atau ke arah dapur? Iya kan? Karena nggak tahu, semuanya gelap, semuanya tidak lagi bisa terlihat. Tapi Yesus datang menerangi setiap kita. Oh haleluya. Sehingga akhirnya kita tidak lagi hidup dalam gelap, melainkan kita hidup dalam terangnya yang ajaib bersama-sama dengan Yesus. Efesus 5 ayat yang ke-8. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Dulu kita tinggal dalam kegelapan. Dulu kita buta. Dulu kita tidak tahu kemana kita melangkah. Dulu kita tidak tahu apa yang menjadi tujuan hidup kita.
Tapi ketika kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita tahu ada terang yang menerangi hidup kita, sehingga jalan kita pun diarahkan, dituntun. Kita tahu kemana kita menuju, kita tahu kemana kita melangkah, kita punya tujuan. Makanya Alkitab katakan, memang dahulu kamu adalah apa? Kegelapan. Kita tinggal dalam kerajaan gelap, kerajaan si jahat. Tapi ketika kita menerima kasih karunia Tuhan, ketika kita diselamatkan, ketika Yesus memilih saudara dan saya, maka saat itulah kita tinggal di dalam terang. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu terang di dalam Tuhan. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya adalah anak-anak terang. Amin. Kita adalah anak-anak terang. Kita harus membawa terang. Makanya Yesus bilang, selama aku ada dalam dunia ini, akulah terang dunia. Ketika Yesus tidak lagi tinggal dalam dunia, saudara dan saya, kita adalah terang yang menerangi dunia ini, sehingga orang yang tinggal dalam kegelapan tidak lagi tinggal dalam kegelapan, melainkan melihat terang. Melalui siapa? Hidup saudara dan saya. Yes. Itulah tugas dan panggilan kita. Jelas Yesus bilang, kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia. Kita membuat dunia tidak lagi hambar. Dunia memiliki rasa melalui kehidupan saudara dan saya. Kamu adalah terang dunia, sehingga dunia tidak lagi tinggal dalam kegelapan, melainkan dalam terang yang ajaib bersama Yesus. Kenapa? Karena kita sudah dipercayakan membawa terang. Amin. Yes. Kamu dulu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Maksudnya apa? Jangan sama dengan karakter orang-orang dunia yang tidak lagi tahu arah tujuan. Kita punya tujuan. Apa tujuan hidup kita? Saya ada untuk memuliakan nama Tuhan. Saya ada untuk menjadi berkat buat orang lain. Saya ada supaya orang-orang lain mengenal Kristus. Itu tujuan hidup kita. Karena kita terlebih dahulu diselamatkan. Dan selamanya kita ada di muka bumi ini, saudara. Ada waktunya kita pergi, ada waktunya kita pulang ke rumah Bapa. Tapi selama masih diberikan kesempatan untuk hidup, maka hasilkanlah buah untuk memuliakan nama Tuhan. Kita nggak tahu kapan waktu kita akan pulang. Kita nggak pernah tahu. Tapi selama kita diberikan kesempatan untuk hidup, Rasul Paulus bilang, aku harus memberikan buah. Sehingga akhirnya melalui hidup saudara dan saya, banyak orang melihat terang Tuhan. Bukan justru sebaliknya, ada banyak orang melihat kegelapan dalam hidup kita. Kita hidup sebagai anak-anak terang. Yohanes 8 ayat 12. Ada beberapa ayat firman Tuhan yang saya mau bagikan buat saudara, sehingga akhirnya kita mengerti bahwa Natal mengarahkan kita. Natal menuntun kita untuk kita tinggal dalam terang, untuk kita melangkah dalam terang, dan untuk kita menjadi terang. Yohanes 8 ayat 12 bilang begini. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Haleluya. Akulah terang dunia. Jadi orang yang datang sama Yesus, siapapun dia, yang tinggal di muka bumi ini, datang sama Yesus, dia akan melihat terang. Kita yang selama ini gak tahu apa-apa, kita yang selama ini gak ngerti apa-apa, kita yang selama ini berjalan dalam kegelapan, kita datang sama Tuhan. Maka ketika Yesus ada dalam hidup kita, maka diterangilah hati kita, sehingga kita dapat membedakan mana yang baik, mana yang benar, mana yang berkenan kepada Allah. Orang yang hatinya tidak diterangi tidak akan memiliki hati yang bisa membawa damai buat orang lain. Kenapa? Karena dia tinggal dalam kegelapan, dia tidak tahu apa-apa. Nggak bisa membedakan mana kanan, mana kiri. Mana sepatu kanan, mana sepatu kiri, sudah. Karena gelap, semuanya gelap. Tapi ketika terang itu ada, ketika terang itu menyinari, maka kita bisa membedakan mana yang berkenan,
kepada Tuhan. Maka orang yang masih tinggal dalam kegelapan gak mau ngaku salah, gak mau ngaku berdosa, ngerebut istri orang, ngerebut suami orang, ya kan, berzina, korupsi, memanipulasi orang. Bilang wajar dong pendeta saya buat ini. Wajar. Kenapa dibilang wajar? Karena tidak tahu kebenaran, karena tidak diterangi. Jadi sehingga dia menganggap diri, oh saya benar kok. Saya wajar dong pendeta balas yang jahat dengan yang jahat. Saya wajar dong membalas suami saya selingkuh, saya juga selingkuh dong. Wajar dong pendeta. Itu adalah orang-orang yang tidak hidup dalam terang. Kenapa? Karena tidak tahu apa yang dia lakukan. Dia akan berpikir semua benar, karena dunia menawarkan seperti itu. Balas yang jahat dengan yang jahat, hajar mereka. Tapi orang yang tinggal dalam terang, dia tahu bahwa saya ada bukan untuk membalas yang jahat dengan yang jahat. Saya ada untuk membalas yang jahat dengan kebaikan. Saya tahu apa yang harus saya lakukan, karena kita sudah tinggal dalam terang. Dan ketika orang tinggal dalam terang, maka orang itu sama seperti sedang disorot oleh lampu, dilihat, diperhatikan hidupnya. Karena itu jadilah, tinggallah di dalam terang. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, lihat saudara, barang siapa berjalan bersama-sama dengan terang ini, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai. Lihat saudara, dia akan memiliki, bukan lagi berjalan dalam terang, tapi dia memiliki terang itu. Dia punya terang itu. Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak berjalan lagi dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Inilah yang dikatakan Yesus, bahwa kamu adalah terang dunia. Selama Yesus ada dalam dunia ini, Yesus terang dunia. Tetapi ketika Yesus terangkat ke surga, maka saudara dan saya menjadi terang dunia. Kita menerangi kegelapan, kita dititipkan, kita ditempatkan, kita diletakkan, ditaruh di dalam dunia. Jangan sampai terang kita biarpet. Apa itu biarpet? Gebiar mampet. Terang mati sesuai dengan mood. Kalau lagi mood jadi enak terang, ya jadi. Kalau lagi nggak enak hati, kalau lagi sakit hati, lagi kecewa, ya udah jadi gelap. Nggak bisa. Orang yang tinggal dalam Yesus memiliki terang, mempunyai terang hidup, sehingga orang bisa melihat terang itu. Sehingga orang yang dekat dengan kita bisa melihat, saudara dikasih dalam, dan bisa terdampak gitu terang dalam hidup mereka. Karena terang akan menerangi kegelapan. Ketika terang itu bersama-sama dengan kegelapan, maka kegelapan itu sirna. Itu sebabnya pastikan hari ini bahwa kita masih memiliki terang itu. Kita masih tinggal dalam terang itu. Jangan sampai kita sudah terlalu lama jauh dari terang itu, jauh dari Yesus, maka terang kita mulai sirna, kita mulai redup, sehingga akhirnya lama-kelamaan kita mulai mati. Lama-kelamaan kita akan tinggal dalam kegelapan, jadi sama dengan orang-orang dunia ini. Maka Yesus berkata kepadanya, akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Yohanes 3 ayat 19 bilang apa? Yohanes 3 ayat 19 bilang begini, dan inilah hukuman itu, terjadinya hukuman karena apa? Lihat, karena terang telah datang ke dalam dunia. Yesus sudah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Kenapa? Sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Tidak ada orang yang melakukan kejahatan di tempat terang. Selalu di tempat kegelapan, selalu di tempat yang gelap, biar nggak dilihat orang. Dilakukannya sembunyi-sembunyi,
supaya tidak ada yang orang lihat. Makanya sekarang orang lebih takut CCTV daripada mata Tuhan. Kenapa? Karena CCTV dilihat orang. Saudara dikasih dalam Tuhan, inilah hukuman itu. Orang lebih memiliki, menyukai dan tinggal dalam kegelapan daripada memilih terang. Kalau Yesus tidak datang, maka tidak ada hukuman, saudara dikasih dalam Tuhan. Kenapa? Karena semua pada dasarnya kena hukuman. Tidak ada pemilahan. Tapi karena Yesus datang sebagai terang, dan manusia tetap memilih dalam kegelapan, tidak tinggal dalam hidup, terang itu datang, maka akhirnya ada hukuman. Inilah hukuman itu. Alkitab katakan, inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, karena perbuatan-perbuatan manusia itu jahat. Gak ada orang yang berselingkuh, berzina terang-terangan, saudara, kecuali dihalalkan perzinahan dan perselingkuhan dengan alasan-alasan tertentu. Semua yang dilakukan dalam kegelapan adalah hal-hal yang jahat. Karena itu terang mesti hadir. Yesus mesti hadir untuk manusia hidup di dalam terang, supaya semuanya terbuka, semuanya terlihat, semuanya tersingkap. Nah, saya pelajari karena Yesus datang untuk mengarahkan kita kepada terangnya. Yesus datang, Natal ada, agar kita diarahkan dalam terangnya. Maka itu kita jadi anak-anak terang. Nah, sebagai anak-anak terang, yang pertama saya pelajari, ini harus kita lakukan. Sebagai anak-anak terang, yang pertama, jangan hidup dalam kemunafikan. Sama-sama bilang sama saya nggak boleh jadi orang munafik. Kapan kita dikatakan munafik? Ketika kita mengatakan, Tuhan, aku mengasihimu, aku mencintaimu, aku menyembahmu, aku datang kepadamu, tapi hubungan kita dengan manusia itu hancur. Bagaimana kita bisa mengasihi Allah yang tidak terlihat kalau manusia yang ada di depan kita, kita benci, kita nggak bisa kasih. Itu kan sesuatu yang munafik, saudara. Karena seharusnya hubungan kita dengan Allah baik, maka Tuhan akan kasih hati yang mengasihi manusia. Allah mengasihi manusia. Bagaimana engkau menyembah Allah dan engkau membenci manusia? Lalu kita mulai pakai cara pikir kita dan berkata, ya wajar dong pendeta saya benci dia hianati saya, dia bohongin saya, dia tipu saya. Wajar dong. Sudah dikasih dalam Tuhan, hati-hati. Tipuan iblis. Tipuan iblis apa? Kita merasa tinggal dalam terang, tapi sejatinya kita masih tinggal dalam kegelapan. Itu sebabnya Yohanes bilang begini dalam 1 Yohanes 2 ayat 9 sampai dengan ayat 11. Lihat saudara, 1 Yohanes 2 ayat 9 sampai dengan 11. Barang siapa berkata bahwa ia berada dalam terang, lihat, oh saya berada dalam terang, saya sudah terima Yesus, saya tinggal dalam terang, tetapi dia membenci saudaranya, maka ia berada dalam kegelapan sampai sekarang. Jadi itu tipuan iblis. Kita bilang, wah saya berada dalam terang kok, tapi kita nggak bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Kita nggak bisa mengampuni orang yang mengkhianati kita. Kita nggak bisa melepaskan pengampunan kepada orang yang membenci kita. Akhirnya kita juga jadi benci dengan mereka. Kita sedang tinggal dalam kegelapan. Kenapa? Ya apa bedanya kita dengan mereka? Apa bedanya kita dengan mereka, orang-orang yang tidak mengasihi dan mengenal Yesus? Justru harus ada perbedaan. Bedanya di mana? Ketika mereka membenci kita, ketika mereka menyakiti kita, ketika mereka mengkhianati kita, kita tetap mengasihi mereka. Itu membuat kita berbeda. Sama-sama bilang sama saya sudah tinggal dalam terang, maka saya harus berbeda. Amin.
Gak peduli apa yang orang buat dalam hidupmu, karena kita hidup tidak bergantung dengan keadaan terjadi di luar. Saya selalu bilang, keadaan yang ada di luar hidup kita harusnya tidak mempengaruhi hati kita. Justru kitalah yang mempengaruhi keadaan di luar. Jangan justru sebaliknya, keadaan di luar mempengaruhi hidup kita. Jadi jelas Alkitab yang barang siapa berkata bahwa ia berada dalam terang tetapi ia membenci saudaranya, susah mengampuni saudaranya, tidak mau melepaskan pengampunan buat saudaranya, tidak mau mengasihi orang yang mengkhianati dia, tidak bisa mengampuni orang yang mengecewakan dia, sejatinya ia tinggal dalam kegelapan sampai sekarang. Kenapa? Karena tidak tahu apa yang dia buat. Yesus sudah mengajarkan, kasihilah musuhmu, berdoalah buat orang yang membencimu. Itu ajaran didikan terang. Tapi kita justru melakukan sebaliknya. Berarti sebaliknya dari terang apa? Gelap. Tinggal dalam kegelapan sampai hari ini. Ayat 10. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Lihat. Jadi orang yang tetap gini saudara, ciri-cirinya kita tinggal dalam terang apa? Yaitu engkau mengasihi sesamamu. Itu ciri-cirinya aja. Kalau sampai saat ini kita masih simpan kebencian, berarti sampai hari ini kita sejatinya belum tinggal dalam terang. Apapun alasannya, kita masih tinggal dalam kegelapan. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Ayat selanjutnya 11. Tetapi, lihat diulang lagi nih. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Wow, berarti selama ini saya belum menemukan terang. Berarti selama ini saya belum berjalan bersama Yesus. Sekalipun saya beribadah, sekalipun saya ke gereja, sekalipun saya berdoa, saya masih tinggal dalam kegelapan sampai sekarang. Ketika saya belum mengampuni orang yang bersalah kepada saya, ketika saya belum mengasihi saudara saya. Jadi yang kita lakukan selama ini apa? Ya rutinitas agamawi. Tapi sejatinya Alkitab katakan, kami berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Karena nggak tahu. Orang yang tinggal dalam kegelapan tidak bisa membedakan. Nggak bisa membedakan. Kita yang sudah tinggal dalam terang, kita kasih tahu, salah, lu pakai sepatu tuh kakinya kaki kiri, ketukar kaki kanan yang mesti dipakai. Apaan sih, orang bener kok, orang benar kok. Karena kita suka ingetin orang, dan orang kekeh, orang nggak mau berubah, ya biarin, berarti dia tinggal dalam kegelapan. Nggak bisa. Kenapa? Karena mereka akan merasa benar. Wajar dong pendeta saya membenci, saya dikhianati. Wajar dong pendeta saya balas yang jahat. Saya udah sabar nih. Wah, saya udah puluhan tahun pendeta saya sabar. Oh, saya wajar dong. Lihat saudara. Berarti sejatinya dia masih tinggal dalam kegelapan. Karena dia tidak tahu dan tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang tidak. Jadi yang pertama saya pelajari, Yesus datang untuk mengarahkan kita kepada terangnya. Natal membawa kita, Natal mengarahkan kita untuk hidup dalam terangnya Allah yang ajaib. Sebab itu sebagai anak-anak terang, yang pertama, jangan hidup dalam kemunafikan. Kapan kita hidup dalam kemunafikan? Ketika kita belum bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Kapan kita tinggal dalam kemunafikan? Ketika kita masih menyimpan kebencian, amarah, sakit hati, kecewa, luka. Karena orang yang masih memiliki hal tersebut di hatinya terhadap sesamanya, sejatinya sampai saat ini dia masih tinggal dalam kegelapan. Yang kedua, karena Yesus datang untuk mengarahkan kita kepada terangnya, maka sebagai anak-anak terang, hasilkanlah buah terang.
Terang itu ada buahnya. Apa maksudnya buahnya? Sesuatu yang bisa dilihat, sesuatu yang bisa dinikmati oleh orang lain. Ada buahnya, ada dampaknya. Lihat saudara, Efesus 5 ayat 9. Efesus pasal 5 ayat 9 bilang begini. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Kita yang tinggal dalam terang harus ada hasil buahnya. Apa buah yang bisa dinikmati? Kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Selama kita belum menghasilkan kebaikan, keadilan, kebenaran, maka sejatinya kita masih tinggal dalam kegelapan. Kebaikan maksudnya apa? Engkau berbuat baik kepada orang, sekalipun orang buat jahat kepadamu, itu engkau buat baik. Jangan pernah bilang, tapi saya ini orang baik yang tersakiti, pendeta. Nggak ada. Orang kalau orang memang dasarnya buat baik bukan karena untuk dirinya. Kita buat baik bukan untuk diri kita. Kita buat baik supaya orang lihat perbuatan baik kita dan memuliakan Bapa di sorga. That's it. Itu goalnya. Kenapa ada orang capek berbuat baik? Karena fokusnya untuk dirinya. Saya buat baik supaya orang puji saya. Saya buat baik supaya orang menghargai saya. Saya buat baik supaya orang balik berbuat baik kepada saya. Itu bukan tujuan kita. Kita buat baik, Alkitab jelas katakan, hendaklah orang lain melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di sorga. Perbuatan baik kita dampaknya bukan buat kita. Perbuatan baik kita untuk memuliakan Bapa di sorga. Itu tujuan, bos. Itu tujuan. Kenapa ada orang capek berbuat baik? Karena fokusnya salah. Fokusnya untuk dirinya. Sehingga ketika itu tidak terjadi, dia mulai kecewa. Capek saya buat baik, pendeta. Saya udah buat baik, saya dihianati. Saya udah buat baik, saya dikecewakan. Loh kenapa? Orang tujuannya bukan buat kita kok. Tujuannya supaya Tuhan dimuliakan kok. Kalau dampaknya nggak ke kita, it's okay. Orang memang bukan buat kita. Terang berbuahkan kebaikan. Saya akan tetap terus berbuat baik. Kayak saya diperlengkapi untuk perbuatan baik. Untuk apa? Supaya orang melihat perbuatan baik saya dan memuliakan Bapa di surga. Saudara yang hari-hari ini udah mulai lelah berbuat baik. Saudara yang hari-hari ini udah kecewa dan sudah hampir-hampir tidak lagi mau berbuat baik. Ingat, perbuatan baikmu bukan untuk dirimu. Perbuatan baikmu untuk Tuhan. Supaya Tuhan dipermuliakan. Kalau manusia memuji kita itu bonus. Karena pujian kita terima dari Tuhan. Sehingga ketika manusia tidak memuji kita akan perbuatan baik kita gak kecewa. Kenapa? Karena pujian itu berasal dari Tuhan. Terang berbuahkan kebaikan, terang berbuahkan keadilan, hidup dalam keadilan. Bukan lagi ego yang kepentingan diri sendiri. Dan hidup dalam kebenaran, hidup dalam firman. Keadilan, kebaikan, dan kebenaran. Itu adalah buah dari Tuhan. Bisa dilihat orang. Terang itu bisa dilihat orang dari hasilnya, dari buahnya. Tapi kalau kita belum menghasilkan buah dari terang, kebaikan, keadilan, dan kebenaran, maka sejatinya kita belum tinggal dalam kebenaran, belum tinggal dalam terang. Dan yang ketiga, yang terakhir, karena Yesus datang untuk mengarahkan kita kepada terangnya. Karena Yesus datang, Natal ada untuk mengarahkan kita kepada terangnya sebagai anak-anak terang. Maka yang pertama, jangan hidup dalam kemunafikan. Kapan kita hidup dalam kemunafikan? Ketika kita mengasihi Tuhan namun membenci sesama kita. Sejatinya kita sedang tinggal dalam kegelapan. Yang kedua, karena Natal mengingatkan kita untuk mengarahkan hidup kita dalam terang Tuhan yang ajaib, sehingga kita menjadi anak-anak terang. Maka sebagai anak-anak terang, yang kedua, tetaplah terus hasilkan buah-buah terang. Ingat, buah, sesuatu yang bisa dilihat, sesuatu yang bisa dinikmati oleh orang-orang di sekeliling kita. Kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Itulah buah dari terang. Dan yang ketiga, yang terakhir, karena Yesus datang untuk mengarahkan kita kepada terangnya. Karena Natal mengarahkan kita kepada terang Tuhan yang ajaib.
Dan sebagai anak-anak terang, maka yang ketiga saya pelajari, jangan kembali lagi kepada kegelapan. Tetaplah tinggal dalam terang. Karena setiap kali kita tinggal dalam terang, maka kita tahu apa itu kebenaran. Setiap kali kita tinggal dalam terang, kita tidak lagi tinggal, tidak lagi hidup dalam kegelapan. Kenapa? Karena terang itu udah ada. Yesus bilang, terang itu sudah ada dalam hidupmu. Kita nggak bisa mengambil terang itu dan membuangnya, tapi kita membawa terang itu agar setiap kali di mana kita ada, kegelapan itu sirna. Itulah tujuannya terang. Makanya Yesus bilang, kamulah terang dunia. Ketika kita tinggal dalam terang, ketika kita memiliki terang, maka kita menjadi terang. Karena itu jangan pernah kembali, dan jangan pernah kau datang kembali kepada kegelapan. Lukas 11 ayat 35. Lukas pasal 11 ayat 35 bilang begini, karena itu perhatikanlah. Attention. Perhatikan. Supaya terang yang ada padamu. Haleluya. Perhatikan. Lihat selalu, pantau selalu. Supaya terang yang ada padamu jangan menjadi kegelapan. Kita udah punya terang ketika kita datang sama Yesus. Jangan sampai karena keadaan kau kecewa, karena keadaan kau dikhianati, karena keadaan kau jadi padam terang, sehingga akhirnya engkau mulai tenggelam. Engkau hanya fokus kepada masalah, engkau hanya fokus kepada penderitaanmu, engkau hanya fokus kepada pergumulanmu, sampai tanpa engkau sadari, tanpa engkau perhatikan lagi, terang itu sudah mulai redup. Dan pada akhirnya terang itu menjadi kegelapan. Dunia akan berusaha menawarkan 1001 cara agar terang itu padam. Dia tawarkan kekecewaan, dia tawarkan luka hati, dia tawarkan pengkhianatan, dia tawarkan keadaan-keadaan yang membuat kita kecewa agar terang itu padam. Sehingga akhirnya hari-hari ini banyak orang pergi meninggalkan Yesus. Banyak orang kecewa dengan agama, banyak orang kecewa dengan kekristenan, banyak orang kecewa dengan anak-anak Tuhan. Kenapa? Karena dunia menawarkan, padam lampu, padamkan terangmu. Kita yang hari ini sudah tahu kebenaran, jangan biarkan terang itu padam. Jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Jangan biarkan terang itu padam, sehingga akhirnya hidup kita tinggal dalam kegelapan. 3 hal ini saya bagikan buat setiap kita. Saya berdoa agar kita yang sudah menerima Yesus, yang memiliki terang, terus nyalakan terangmu. Bawa terangmu di tempat-tempat yang gelap, agar orang-orang di sekeliling kita yang masih tinggal dalam kegelapan boleh melihat terang Tuhan yang ajaib dan memuliakan Bapa di sorga. Natal mengarahkan kita kepada terangnya, agar melalui terang Kristus banyak orang datang kepadanya. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Kami mengucap syukur karena hari ini kami diingatkan bahwa Yesus adalah terang dunia. Yesus datang ke dalam dunia yang penuh dengan kegelapan. Engkau lahir di kandang yang hina, di palungan, untuk menjadi terang bagi manusia. Dan hari ini kami diingatkan, Natal mengarahkan kami untuk kami hidup dalam terang. Ampuni kami kalau selama ini kami ngaku anak-anak terang. Ampuni kami kalau selama ini kami ngaku anak-anak Tuhan Yesus, tapi kami masih sulit mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Betul kami dikecewakan, betul kami dikhianati, betul kami ditusuk dari belakang, kami diarahkan, difitnah. Tapi hari ini kami tahu kebenaran. Kami tinggal dalam terang, kami bukan tinggal dalam kegelapan, sehingga kami tidak tahu, tidak dapat membedakan. Terang Tuhan sudah ada dalam hati dan hidup kami, sehingga kami tahu apa yang harus kami buat. Kami tahu keberadaan hidup kami tidak ditentukan dengan keadaan yang terjadi. Keberadaan hidup kami ditentukan oleh tangan Tuhan yang ajaib. Karena Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan.
Hari ini kami diingatkan oleh firman-Mu. Tuhan, tolong kami untuk kami selalu tinggal dalam terang. Biarlah terang itu terus menghasilkan buah. Terang itu berbuahkan kebaikan, terang itu berbuahkan keadilan, terang itu berbuahkan kebenaran. Biarlah hidup kami selalu boleh menjadi terang. Kami ada untuk menghasilkan buah-buah terang. Hamba berdoa buat umat-Mu ya Allah, di dalam nama Yesus, sehingga setiap kami, anak-anak terang, kami hidup dalam terang Tuhan dan menghasilkan buah untuk memuliakan nama Tuhan. Kami tidak mau menjadi sama dengan orang-orang dunia yang masih tinggal dalam kegelapan, yang tidak bisa membedakan mana tangan kanan, mana tangan kiri, yang masih sering jatuh karena masih jalan dalam kegelapan. Tapi hari ini kami tahu Yesus datang sebagai terang. Kami tahu Yesus ada dalam kehidupan kami untuk menerangi hidup kami, agar kami tidak lagi tinggal dalam kegelapan. Itu sebabnya bagian kami adalah tetap terus menyalakan terang Kristus, agar setiap kami dapat membawa terang itu ke tempat di mana ada banyak orang yang masih tinggal dalam kegelapan, dan orang itu datang kepada Yesus melalui terang Tuhan dalam hidup kami. Apa yang Allah taruh dalam hati hamba sudah hamba sampaikan buat umat. Hamba berdoa biar setiap kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Hamba berdoa biar setiap kami menerima kuasa Tuhan dan tetap tinggal dalam terang. Kami tidak mau ditawarkan oleh apapun yang ditawarkan oleh dunia ini agar kami kembali dalam kegelapan atau terang kami menjadi pudar. Kami harus perhatikan agar setiap kami tetap tinggal dalam terang Tuhan yang ajaib. Roh Kudus mampukan kami. Roh Kudus mampukan kami. Roh Kudus mampukan kami. Ingatkan kami bahwa kami adalah anak-anak terang, bukan anak-anak gelap. Agar hidup kami tetap terus memancarkan kasih Tuhan. Kami berdoa menyerahkan setiap umat Tuhan satu persatu. Hari ini kami sudah dengarkan firman Tuhan. Kami percaya disampaikan firman, disembuhkannya setiap kami. Tuhan, kami berdoa pagi hari ini secara khusus buat mereka yang mengalami kelemahan tubuh. Hamba percaya tubuh mereka bukan sarang sakit penyakit. Tubuh mereka adalah bait kudus Tuhan. Dan kami pegang janji firman Tuhan, tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Ia akan menumpangkan tangannya seorang sakit, dan orang sakit itu akan menjadi sembuh. Kami berdoa dan kami sepakat pagi hari ini dimanapun kami berada, kami mengucapkan berkat demi nama Yesus. Hai sakit penyakit, hai campur tangan kuasa kegelapan, hai kelemahan tubuh, aku memerintahkan engkau demi nama Yesus dari Nazaret, keluar dari tubuh orang percaya ini saat ini juga. Keluar dalam nama Yesus. Mereka sembuh oleh kuasa bilur darah Yesus. Tubuh mereka adalah bait kudus Tuhan, bukan sarang sakit penyakit. Di dalam nama Yesus kami terima kuasa kesembuhan. Hamba juga berdoa buat setiap mereka yang hari-hari mulai tawar hati mengiring Tuhan. Setiap mereka yang hari-hari ini mulai padam terang mereka. Setiap mereka yang hari-hari ini mulai kecewa mengiring Tuhan. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, biar kasih Tuhan menjamah mereka, bahwa mereka masuk dalam pengalaman-pengalaman indah bersama-Mu ya Roh Kudus. Agar mereka mengerti, agar mereka memahami cara kerja Tuhan yang ajaib. Untuk mereka tetap terus tinggal dalam kasih dan kesetiaan Tuhan, anugerah Allah yang sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini hamba juga berdoa, kalau ada di antara mereka yang menyaksikan atau mengikuti ibadah doa pagi ini, mereka mungkin sudah lama tidak datang kepada Tuhan, atau mereka mungkin belum pernah mengenal terang itu. Hari ini hamba berdoa, jika itu adalah dirimu dan kau mau mengenal terang itu lebih lagi, taruh tangan kananmu di dada. Bapa, hamba berdoa buat mereka. Mereka rindu untuk mengalami terang-Mu yang ajaib. Hamba ucapkan berkat di dalam nama Yesus. Tuhan, biarlah terang-Mu menerangi hati mereka. Biarlah Engkau tinggal dalam hati mereka, agar mereka boleh hidup dalam terang-Mu yang ajaib, dan mereka boleh hidup dalam keajaiban demi keajaiban yang Allah berikan dalam hidup mereka. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kuasa Allah turun atas hidup mereka. Hamba juga berdoa buat setiap rumah tangga dari anak-anak Tuhan. Tuhan yang pegang rumah tangga setiap kami, Tuhan yang jaga rumah tangga setiap mereka, agar mereka tetap terus ada dalam hadirat Tuhan, agar rumah tangga mereka tetap dalam pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Bahkan kami berdoa ya Tuhan, setiap mereka yang bergumul, buat suami, buat istri mereka yang sedang jauh dari Tuhan, kami sepakat bersatu hati dalam nama Yesus,
Roh Kudus jamah mereka, Roh Kudus jamah hidup mereka. Biarlah terang Tuhan menerangi hati mereka, sehingga mereka berbalik dari kegelapan dan masuk dalam terang Tuhan yang ajaib. Di dalam nama Tuhan Yesus, pada akhirnya kami berdoa, menyerahkan setiap umat Tuhan yang hari-hari tergoncang dalam ekonomi mereka, hari-hari usaha pekerjaan mereka tergoncang, dalam keuangan mereka tergoncang. Hamba berdoa dalam nama Yesus, biar tangan Tuhan yang memberkati hidup mereka. Sampai hari ini kami percaya Yesus kami pembuat mujizat. Sampai hari ini kami percaya bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Bagian kami mencari Tuhan, mencari hadirat Tuhan, maka tidak kekurangan suatu apapun. Orang-orang yang hidup takut akan Tuhan, hidup mereka terpelihara. Oh, hamba ucapkan berkat Allah Abraham, Ishak, Yakub turun atas hidup mereka. Mereka melihat mujizat, mereka melihat campur tangan Tuhan. Mereka dipelihara dengan cara-cara Tuhan yang ajaib. Demi nama Yesus, hamba juga berdoa buat setiap mereka, anak-anak Tuhan yang hari-hari ini sedang mencari pekerjaan, yang hari-hari ini juga mungkin sedang mencari pasangan hidup. Hamba berdoa, hamba ucapkan berkat dalam nama Yesus. Tuhan campur tangan dalam hidup mereka, sehingga mereka mendapatkan apa yang berasal daripada Tuhan, yang terbaik Allah berikan buat anak-anak-Mu. Bahkan ada orang-orang rumah tangga yang hari-hari ini sedang berdoa, bergumul buat memiliki keturunan. Hamba ucapkan berkat di dalam nama Yesus. Berikan mereka iman yang teguh di dalam nama Yesus, sehingga mereka dipercayakan Allah, putra-putri, anak-anak yang takut akan Tuhan lahir dari keturunan-keturunan mereka di dalam nama Yesus. Tuhan tolong mereka. Makasih Bapa yang baik. Kami berdoa juga pagi hari ini menyerahkan bangsa kami. Tak lupa kami berdoa buat kota kami. Kami terus gumuli kota kami, kota di mana kami tinggal. Mari saudara dikasih dalam Tuhan, tiap hari kita doakan kota kita. Dimanapun saudara ditempatkan Tuhan, berdoa buat kesejahteraan kotamu. Karena kesejahteraan kotamu, kesejahteraan daerahmu adalah kesejahteraan kita. Mari sama-sama kita angkat tangan kita di rumah kita masing-masing, ucapkan berkat. Buat kata-kata profetik buat kotamu di mana engkau tinggal. Mari sama-sama kita doakan. Bapa, sepakat kami berdoa buat kota di mana kami tinggal. Kami ucapkan berkat demi nama Yesus dari Nazaret. Kami ucapkan berkat demi nama Tuhan Yesus Kristus. Kota kami aman, kota kami tentram, dijauhkan dari bencana alam, dijauhkan dari niatan-niatan orang jahat, dijauhkan dari bentuk kerusuhan apapun. Di dalam nama Yesus kami perkatakan kota di mana kami tinggal aman, tenang, terjadi kedamaian di dalam nama Tuhan Yesus. Dijauhkan, dihalaukan daripada segala bencana-bencana alam, bahkan campur-campur tangan kuasa kegelapan. Kami patahkan atas kota kami dalam nama Yesus. Kami berdiri memohon belas kasihan Tuhan atas kota kami. Terima kasih Bapa yang baik. Bahkan kami berdoa buat bangsa kami, pemimpin-pemimpin bangsa kami. Tuhan berkati, sehingga pemimpin bangsa kami boleh diberikan roh takut dan gentar akan Tuhan dalam memimpin bangsa kami. Bapak berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran menteri yang ada. Berkati BNPB, BNPT, Kapolri, Panglima TNI. Bahkan kami berdoa buat setiap kepala-kepala daerah. Tuhan memberkati para gubernur, para bupati, para wali kota. Dalam nama Yesus kami ucapkan berkat. Campur tangan Tuhan nyata atas kehidupan pemimpin-pemimpin kami. Diberikan roh takut dan gentar akan Tuhan. Bahkan kami berdoa, jauhkan daripada setiap mereka, daripada permainan-permainan kuasa kegelapan, permainan-permainan dukun paranormal. Kami patahkan dalam nama Yesus, sehingga tidak ada kutuk atas bangsa ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Berkat-Mu ada atas masing-masing mereka. Bahkan kami berdoa buat mereka yang berdiri di garda terdepan menangani pandemi COVID ini. Para dokter, para suster, para relawan, para tenaga kesehatan, tenaga rumah sakit, bahkan TNI Polri yang mengambil bagian. Tuhan kami berdoa, Tuhan beri kemampuan, Tuhan beri kekuatan, Tuhan beri kesanggupan bagi mereka untuk tetap terus melakukan yang baik. Allah jaga bangsa ini. Kami berdoa sehingga diluputkan bangsa ini daripada setiap pandemi COVID. Dan kami bersyukur keadaan boleh berangsur-angsur pulih, berangsur-angsur bangkit. Karena kami percaya doa orang benar bila dengan yakin doa akan sangat besar kuasanya. Bahkan setiap kutuk-kutuk yang dilemparkan, diucapkan bagi bangsa ini dengan mengatakan akan ada gelombang ketiga pandemi COVID, kami sepakat mematahkan, membatalkannya di dalam nama Yesus Tuhan.
tidak terjadi atas bangsa ini. Bangsa ini aman dalam perlindungan Tuhan Yesus, ada dalam kuasa dan darah Anak Domba Allah. Di dalam nama Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur buat anugerah Tuhan. Karena itu kami juga berdoa, menyerahkan setiap umat Tuhan yang setia dalam kesetiaan yang mereka untuk mengikuti ibadah doa pagi. Tuhan, hamba berdoa buat umat-Mu, umat yang oleh Tuhan percayakan untuk hamba layani dalam ibadah doa pagi setiap hari. Bahkan Tuhan sendiri yang campur tangan dalam hidup mereka, dalam setiap pergumulan mereka, dalam setiap menjadi apa yang menjadi kerinduan mereka. Di dalam nama Yesus, biar Natal tahun ini menjadi Natal di mana kami mengalami Kristus. Natal tahun ini menjadi Natal di mana kami diarahkan dalam terang Tuhan yang ajaib. Kami mengerti kebenaran, dan kebenaran inilah yang memerdekakan hidup kami. Secara khusus dalam kami akan meninggalkan tahun 2021 dan memasuki tahun 2022. Tuhan, hari ini kami percaya, sampai selama-lamanya Tuhan kami hidup, sampai selama-lamanya Tuhan kami berperkara, sampai selama-lamanya Tuhan kami membuat mujizat. Di dalam nama Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa karena kami percaya Allah hadir atas hidup kami. Kami berdoa sebab kami percaya campur tangan Tuhan nyata atas hidup kami. Karena itu jemaat yang dikasih dalam Tuhan, umat Tuhan, dimanapun kau berada pagi hari ini, mari kita akan kembali dalam aktivitas kita masing-masing. Pandang Yesus dalam hidupmu, arahkan tanganmu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Bapa, hamba berdoa, hamba ucapkan berkat buat umatmu. Mereka mengarahkan tangan mereka kepadamu, dan biarlah berkat, anugerah, kasih karunia, pemeliharaan Allah yang ajaib, bahkan pertolongan demi pertolongan Tuhan terjadi atas hidup umatmu pagi hari ini, mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan, tetap tinggal dalam terang yang ajaib. Terang berbuahkan kebaikan, terang berbuahkan keadilan, terang berbuahkan kebenaran. Hasilkan buah-buah itu sehingga kita tetap lihat bahwa kita masih hidup dalam terang Tuhan yang ajaib. Selamat beraktivitas. Kita kembali lagi ketemu besok dalam ibadah doa pagi, dan biarlah kasih karunia anugerah Tuhan terus melingkupi setiap kita. Jangan lupa terus jadi berkat, terus jadi terang, dan nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan atas hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom, shalom.